Baik, kita mulai kuliah kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul keempat ini kita akan diskusikan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembakaran, khususnya pembakaran bahan bakar padat, dan di sini bahkan lebih khusus lagi, misalnya bahan bakar karbon. Memang tidak karbon sendirian, karena sebagaimana kita ketahui dari video pembelajaran sebelumnya, fase terakhir dari pembakaran itu adalah char combustion. Char itu terdiri dari karbon dan abu. Nah, inilah proses pembakaran yang memerlukan waktu paling lama, paling panjang, karena memang prosesnya sulit. Jadi pembakaran bahan bakar padat, khususnya char, arang gitu, itu paling sulit dan paling sulit berarti dia memerlukan waktu yang paling panjang dibandingkan dengan pembakaran volatil misalnya. Baik, judul pertemuan kali ini adalah 3T gitu 3T, temperature, time, dan turbulence. Karena memang tiga hal ini betul-betul faktor-faktor yang mencerminkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proses pembakaran atau mempengaruhi banyak sedikitnya karbon yang terbakar. Jadi ini sudah saya tuliskan karena mungkin agak lama untuk menuliskannya nanti, jadi saya tuliskan sekarang. Jadi ini sebagai contoh kalau kita ingin menghitung dmc/dt ini adalah berarti laju pengurangan massa karbon. Misalnya 10 gram atau 0,02 gram per detik. Jadi setiap detik massa karbon berkurang 0,02 gram sebagai contoh. Itulah dmc/dt. Tentunya kita menginginkan proses pembakaran berlangsung secepat mungkin sehingga dmc/dt-nya itu tinggi misalnya. Tapi sebagaimana saya katakan itu tidak mudah dmc/dt ini secara teoritis, saya katakan secara teoritis dan secara simpel, secara sederhana, itu tergantung dari beberapa hal. Kalau yang mc ini itu besarnya adalah 12. Kenapa 12? C ini karbon, jadi ini berat molekul karbon. Jadi 12 kilomol per kilogram. Maaf, terbalik, 12 kilogram per kilomol. Jadi setiap 1 kilomol karbon maka beratnya 12 kilogram. K ini adalah koefisien reaksi, koefisien reaksi pembakaran. Kalau saya beri indeks F itu efektif Jadi oke lah, kita lihat. Ini adalah koefisien reaksi pembakaran secara total Dan ini wajar Jadi hampir dalam setiap rumus apapun itu pasti dikalikan suatu koefisien. Nah, yang sulit adalah mencari besarnya koefisien ini. Seperti halnya di kuliah perpindahan kalor Yang sulit adalah mencari berapa koefisien perpindahan kalor konveksi sebagai contoh. Itu yang sulit. Kalau konduksi gampang, sudah ada tabelnya jadi baik, ini nanti akan yang sulit, dan 3 itu nanti atau 2 diantaranya paling tidak itu ada di sini, tersembunyi di sini. Jadi temperature suhu dan turbulensi itu nanti tersembunyi di dalam koefisien reaksi keseluruhan. Kalau A ini adalah luas permukaan, biasalah jadi karena suatu reaksi itu terjadi di permukaan karbon misalnya, di permukaan bola karbon, seandainya karbon itu berbentuk bola, atau seandainya char itu berbentuk bola, maka reaksi itu terjadi di permukaan. Berarti semakin besar permukaan, semakin luas permukaan, maka laju reaksi pasti semakin tinggi. Kemudian yang terakhir, ini agak
agak jarang kita jumpai. Rho U adalah densitas molar udara ya. Jadi kalau densitas yang biasa kita pahami adalah dalam kilogram per meter kubik, maka ini karena densitas molar ada strip di atas, maka ini berarti kilomol per meter kubik ya. Jadi ada berapa kilomol udara per meter kubik. Lalu yang terakhir ini ada selisih atau pengurangan, dan ini juga sulit. Ini menggambarkan konsentrasi molar ya, konsentrasi molar oksigen antara oksigen yang di luar dan oksigen di permukaan. Jadi kalau ini mudah-mudahan kelihatan, ini ada S. S itu artinya surface ya. Jadi misalnya ini ya. Di sini ada oksigen dengan konsentrasi sekian, ini karbon ya, atau char gitu ya, ini char ya. Ini permukaannya ini ya. Seandainya bola ya permukaan bola ya. Kemudian yang kita perhitungkan nanti adalah hanya karbonnya saja ya. Nah ini kan kita menginginkan reaksi pembakaran, maka berarti harus ada oksigen yang mengalir ke permukaan. Harus, tanpa oksigen tidak pernah ada reaksi pembakaran. Maka di sini memang harus ada aliran oksigen. Mungkin Anda belum, atau sudah ya, kalau S2 sudah ya. Ada di S1 ada perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor, tapi juga dirangkai ada mata kuliah perpindahan massa. Dan keduanya itu analog ya. Jadi ada perpindahan kalor, ada perpindahan massa. Hanya nampaknya di S1 masalah perpindahan massa tidak terlalu banyak dibahas ya. Nah, tapi itu muncul di sini. Ada massa oksigen yang mengalir atau berpindah dari udara luar ya. A itu ambient gitu ya. Yang di ambient itu punya konsentrasi molar sekian. Konsentrasi molar berarti satuannya adalah kilomol O2 per meter kubik. Jadi ini yang tanda semacam psi ini ya. Ini satuannya kilomol O2 per meter kubik. Tapi kalau A itu artinya di sini, di ambient, di luar. Di sini adalah A, ambient. Yang kita tahu ini adalah 21% ya. Dari teori-teori pembakaran kita tahu bahwa konsentrasi oksigen secara volumetris itu adalah 21%. Kalau secara massa beda lagi, kalau tidak salah 23% atau berapa. Jadi kita tahu yang ini adalah harganya 0,21 atau ya ini adalah ya 0,21 ya di sini ya. Sementara di permukaan harganya kita anggap 0 karena di permukaan ini sama sekali tidak ada oksigen, ya. Sehingga kita paham ya, jadi bahwa ada aliran, sebagai contoh aliran listrik tergantung pada beda voltase ya. Aliran fluida tergantung pada beda tekanan, aliran kalor tergantung pada beda suhu. Maka di sini aliran oksigen ya, dari udara luar gitu ya, mengalir ke permukaan karbon, maka banyak sedikitnya tergantung pada beda konsentrasi ya. Baik. Nah, kalau ini mungkin terlalu sulit, maka sesungguhnya ini sama saja dengan
Jadi ini sebenarnya sama saja dengan ini kan densitas ya. Sebenarnya ini densitas, intinya ini adalah densitas suku ini. Densitas itu rho ya. Rho adalah 1/V. Nah, dalam gas ideal kita ingat 1/V adalah P per RT ya. Ya, bahwa PV sama dengan RT, V sendiri adalah 1/ρ, maka berarti rho itu sendiri adalah sama saja dengan, jadi P per RT. Bentar, saya ambilkan catatan dulu supaya tidak salah ya. Jadi jadi P-nya itu P apa? Ini adalah P oksigen ya. R itu adalah konstante gas, T adalah temperatur. Ya. Baik, silakan. Jadi bagi yang lebih nyaman dengan persamaan ini silakan, ya. Tapi bagi yang lebih nyaman dengan, kalau ini mungkin teman-teman kimia lebih suka dengan yang ini ya, teman-teman kimia, teknik kimia maupun kimia. Kalau kita lebih familiar dengan P per RT. Ya. Baik, tapi kita tahu ya, jadi ini sudah logis saya kira. Ya. Jadi laju, sekali lagi laju pembakaran karbon, karena laju berarti persatuan waktu, berarti tergantung pada suatu koefisien, tergantung pada luas permukaan bahan bakar. Makin luas permukaan bahan bakar, maka laju akan makin tinggi tentunya, logis ya. Kemudian juga tergantung pada laju banyak sedikitnya oksigen dari sekitar menuju ke permukaan. Karena reaksi itu adalah akibat dari datangnya oksigen di permukaan. Tanpa sampainya oksigen di permukaan, maka reaksi mustahil terjadi. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan fokus di sini pada koefisien reaksi pembakaran secara overall, secara keseluruhan, yang itu ternyata tergantung kepada dua hal ya. Yang pertama adalah tergantung kepada kinetika reaksi ya. Kinetika reaksi ini agak kimia gitu ya. Yang kedua tergantung pada suplai oksigen ya, atau transport oksigen. Jadi itu saja, dan itulah yang mempengaruhi ini. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena begini, sebenarnya reaksi atau laju reaksi karbon ya. Jadi laju reaksi karbon yang misalnya satuannya gram per detik misalnya, atau gram per menit misalnya, itu memang tergantung pada dua ini ya. Dan nanti akan kita tahu bahwa temperatur itu letaknya di sini ya. Atau kinetika reaksi itu adalah ini temperatur, sementara transport O2 adalah turbulensi. Lalu time-nya di mana? Time-nya itu ada di sini ya. Jadi semakin panjang waktu yang tersedia, maka tentunya karbon yang bereaksi semakin banyak ya. Ya, jadi ini ya, semakin panjang waktu yang tersedia untuk proses pembakaran, maka karbon yang bereaksi semakin banyak. Logis. Yang temperature itu ada di sini, turbulence itu ada di sini.
Baik. Jadi ini kalau di ya, jadi K ini K efektif ya. Ini kalau memang kita ingin mencari harganya dan harga itu saling dipengaruhi oleh ini secara paralel, maka kalau kita ingin mencarinya adalah seper beta plus seper K chemical. Ya. Jadi beta itu, bentar supaya tidak salah ya, saya pastikan dulu. Jadi beta itu adalah menyatakan koefisien perpindahan massa O2 ya. Ini adalah beta, koefisien perpindahan massa O2 ya. Sementara ini ya, K chemical itu adalah koefisien reaksi kimia. Jadi antara dua hal ini saling mempengaruhi atau saling bersaing, saling mempengaruhi. Dua-duanya tuh saling mempengaruhi ini ya. Dan ini ya, mempengaruhi laju pembakaran. Baik, pertama kita bicara kinetika reaksi. Ini mohon maaf memang agak teknik kimia begitu ya. Tapi memang kenyataannya begitu ya, pembakaran itu ya begitu itu ya. Nah, ini adalah di sini kinetika reaksi itu tergantung pada temperatur ya. Sesuai dengan rumus Arrhenius namanya. Jadi ada seorang saintis di bidang pembakaran ya. Di mana koefisien kinetika reaksi itu adalah KO. KO itu faktor frekuensi ya. Oke lah, ada harganya ada, tapi kita akan lihat yang lain saja. Kali E pangkat minus E per RT. E ini bilangan E ya. Baik, E di sini adalah energi aktivasi. Ya ini sementara belum dulu ya. R itu adalah konstante gas, sementara T adalah temperatur. Ya. T adalah temperatur. Jadi dari rumus ini kelihatan sekali ya, temperatur ya. Ini adalah di penyebut ya, jadi di bawah. Tapi ini minus. Ya. E pangkat minus. Jadi kelihatan bahwa semakin tinggi temperatur, maka ini akan semakin besar. Kalau suku ini semakin besar, maka koefisien kinetika reaksi semakin besar. Ya. Artinya, ya, semakin tinggi temperatur char, ya, atau semakin tinggi temperatur karbon, maka koefisien kinetika reaksi juga semakin tinggi. Artinya kalau oksigen itu sudah sampai ke sini, ya, oksigen sudah menyentuh permukaan char, maka kalau itu temperaturnya tinggi sekali, maka pasti reaksi berlangsung. Sementara kalau temperatur itu masih rendah, ya, maka walaupun oksigen itu sampai di permukaan, maka belum tentu ada reaksi. Ya. Karena berarti suku yang ke ini kecil ya, karena T-nya rendah ya. Ya. Jadi disitulah, dan ini tadi saya katakan ini adalah rumus Arrhenius ya, ilmuwan terkenal dari Swedia kalau tidak salah ya, Arrhenius ya, yang intinya adalah bahwa semakin tinggi temperatur maka reaksi kimianya akan semakin
dahsyat, semakin intensif, semakin cepat. Sebaliknya, kalau temperatur semakin rendah, maka reaksi kimianya akan ogah-ogahan, pelan-pelan, males. Ya memang itulah yang terjadi. Baik, jadi disinilah temperatur itu muncul di sini, muncul di kinetika reaksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini simbolnya beta, itu adalah koefisien perpindahan O2. Itu tadi O2 pindah dari sini ke sini misalnya. Maka ya kita ingat di kuliah perpindahan kalor, di situ berkali-kali disampaikan ada analogi antara perpindahan kalor dan perpindahan massa. Bukan hanya itu, sebenarnya termasuk juga perpindahan arus listrik juga analog perpindahan apapun Jadi mungkin Anda ingat di perpindahan kalor konveksi khususnya pada perpindahan kalor konveksi Anda ingat rumus misalnya Nusselt Nusselt sama dengan A, suatu konstanta entah berapa, Reynolds number pangkat B, kemudian Prandtl number pangkat C. Ini berlaku untuk perpindahan kalor konveksi. Nah, karena ada analogi atau kesetaraan atau analogi antara perpindahan kalor dan perpindahan massa, maka juga berlaku rumus yang mirip, yang itu berlaku untuk perpindahan massa, khususnya massa oksigen, yaitu yang disebut Sherwood Jadi ada namanya bilangan Sherwood, A pangkat Reynolds number pangkat B, jadi A kali Reynolds number pangkat B kali, ini bukan lagi Prandtl number tapi namanya Schmidt number pangkat C. Nah, semoga Anda ingat itu S1, tapi saya kira di S2 juga diajarkan juga, disampaikan juga. Setelah kita menemukan Nusselt number, di mana Nusselt number itu adalah, kalau kurang lebih HD per K D tahu, K tahu, maka sebenarnya kita menemukan H. H itu adalah koefisien perpindahan kalor konveksi. Maka di sini juga sama, Sherwood ini adalah kurang lebih ini adalah beta kali D misalnya dibagi koefisien difusi Kalau K itu adalah koefisien konduksi maka D ini adalah koefisien difusi Jadi bahwa kalau konduksi itu kalor mengalir melalui zat padat secara konduksi, maka difusi juga demikian. Difusi itu berarti oksigen itu mengalir melalui zat-zat yang lain, misalnya mengalir melalui nitrogen karena udara itu kan ada oksigen, ada nitrogen. Jadi di sini oksigen saja itu harus mengalir menembus melalui nitrogen, mungkin ada CO2 juga, ada yang lain sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa menemukan beta. Beta adalah koefisien transport atau koefisien perpindahan oksigen. Nah, masuk di sini. Baik. Jadi intinya adalah sebagai contoh, kalau koefisien kinetika reaksi semakin tinggi, maka ini besar, maka ini jadi kecil. Seperbilangan kecil berarti besar. Nah, berarti semakin tinggi koefisien kinetika reaksi, maka koefisien reaksi total juga akan semakin besar. Koefisien kinetika reaksi besar atau tinggi itu disebabkan karena
temperatur yang tinggi. Baik, bagaimana dengan ini? Ya, beta. Beta adalah koefisien perpindahan oksigen. Kalau ini tinggi, ya, maka ceritanya akan sama juga. Seperbilangan yang besar, seperbilangan yang tinggi itu adalah kecil, bilangan kecil, seperbilangan kecil adalah besar. Nah, jadi ya, kalau kita inginkan laju, ya, kita inginkan laju kecepatan reaksi karbon yang tinggi, maka usahakan supaya dua-duanya besar, supaya temperaturnya tinggi dan supaya perpindahan massa oksigennya itu besar. Ya. Jadi besar, ini besar, maka ini akan besar sekali. Kenapa di sini judulnya turbulence? Ya, itu tersembunyi di sini. Ya. Pada Reynolds number. Ya. Reynolds number itu kan ya menentukan turbulen atau laminar, ya, atau tergantung pada turbulen dan laminar, bla bla bla. Kalau turbulen maka Sherwood number tinggi. Kalau Sherwood number tinggi maka beta juga tinggi. Ya. Atau bisa juga diartikan turbulen itu artinya berarti O2 itu nabrak char itu dengan kecepatan tinggi, ya, turbulen gitu ya. Maka kalau itu terjadi, maka laju reaksi akan tinggi. Baik, kita lihat ya. Jadi ternyata ada saling mempengaruhi antara ini dan ini. Syukur dua-duanya tinggi, ya. Suhunya tinggi, turbulensi besar, ya. Maka ini besar, ini besar. Tapi ada kalanya yang tinggi hanya temperatur saja, tapi turbulensi rendah. Atau kinetika reaksinya bagus karena temperaturnya tinggi, tapi transport oksigennya jelek. Karena O2 itu lambat menuju ke permukaan dan ketemu di permukaan char. Maka ibaratnya ya, kalau ini temperaturnya sudah tinggi, tapi ini rendah, maka berarti char itu panas sekali, suhunya tinggi sekali, misalnya 1200 derajat Celcius misalnya. Sehingga seandainya ada molekul oksigen sampai di permukaan, maka pasti bereaksi, pasti. Karena ini sudah lapar, ya, sudah siap bereaksi. Masalahnya hanya tergantung pada difusi ini yang lambat. Maka hal seperti itu disebut diffusion controlled reaction. Ya. Jadi diffusion controlled reaction, reaksi yang dikontrol atau dikendalikan oleh difusi. Dan ini terjadi kalau temperaturnya tinggi, tapi turbulensinya ini temperatur, tapi turbulensinya rendah. Nah, ya. Jadi yang jadi masalah adalah aliran oksigen. Inilah yang mengendalikan ini. Kalau ini nggak masalah, ya, karena temperaturnya tinggi, jadi kapanpun oksigen sampai siap terbakar. Nah, ada lagi yang lain adalah kinetically controlled reaction. Ya. Kinetically controlled reaction. Jadi reaksi yang dikontrol atau dikendalikan oleh kinetika. Oleh ini. Artinya apa? Oksigen itu nggak masalah, pastilah sampai ke permukaan dengan cepat. Pasti, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang bahan bakarnya ini, temperaturnya rendah. Jadi walaupun oksigen sudah nempel banyak ngumpul di sini tapi tidak segera bereaksi, ya. Sehingga DMC/dt itu tergantung pada ini kinetika reaksi, ya. Tergantung pada kecepatan reaksi di permukaan ini. Ya. Nah, kinetically controlled reaction itu terjadi kalau temperaturnya rendah walaupun turbulensinya baik. Nah, tentunya kita tidak inginkan itu, ya. Kita inginkan dua-duanya bagus, temperaturnya tinggi, turbulensinya baik, sehingga laju reaksinya tinggi. Ya.
Jadi ibarat manusia gitu ya, ibarat orang itu. Ini laju reaksi karbon gram per menit misalnya. Itu ibarat orang makan gitu ya. Kalau orang itu ibarat makan, maka orang makan itu, jadi akhirnya makanan itu masuk ke perut, itu tergantung pada dua hal, yaitu pertama, apakah orang itu lapar atau tidak, lapar atau berselera makan atau tidak. Maka kalau dia tidak berselera makan, tidak lapar, maka walaupun makanan itu banyak di depan, di mejanya itu ya tidak makan dia. Ini juga demikian ya. Kalau temperaturnya rendah, maka car ini seolah-olah tidak berselera untuk bereaksi. Jadi walaupun oksigen itu banyak di sini, dia reaksinya juga lambat-lambat gitu. Dan sebaliknya, orang itu lapar sekali, lapar betul. Hanya masalahnya kenapa belum makan? Karena GoFood-nya belum datang gitu ya. Jadi makanannya itu belum ada di depan dia, ya. Sehingga dia makan atau tidak tergantung pada transport kiriman dari makanan. Ya. Jadi analoginya seperti itu saya kira. Dan mudah-mudahan hal ini cukup jelas untuk Anda. Saya kira saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.